اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, kesempatan di mana Allah mengijabahi doa-doa kita, karena saat ini adalah waktu hujan. Monggo kita perbanyak sambil istighfar. Semoga Allah mengijabahi istighfar kita. Kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi pemberat timbangan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Syahdu nggih Pak nggih. Syahdu terus lurut ini. Tadi disampaikan apa genset ya? Genset itu harganya berapa? Berapa? Enggak, standarnya berapa genset? 3 juta. 5 juta. Ini ada berapa? Bapak-bapaknya ada berapa ini? Ada 50 enggak? 50 ada? 50. Berarti kan 5 juta dibagi 50? 100? Besok lagi tak gede. Enteng itu. Dari saya dulu 1 juta, wis. Yo. Jangan loh. Ayo. Ada yang mau silakan mengikuti yo, urunan yo. Jadi saya suka gitu itu kalau di kampung. KTP itu kan punya apa namanya, sing rodo telu itu tosa itu. Nah, itu sampai akine mati, kemudian bannya halus, itu nggak ada yang. Terus kemudian saya open kayak gitu di grup kampung itu, yuk sapa runa. Nah, itu kalau tadi diminta genset, ya saya kita gedang sisan yuk. Ya mudah-mudahan Ramadan bisa terwujud ya. Genset ya. Yo. Nanti kalau bapak-bapak tidak ada yang mulai, nanti dimulai dari saya, wes. Iya, bismillah. Baik, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini. Materi yang akan saya sampaikan ada 3 bagian besar, karena kita hendak menyambut ya bulan Ramadan. Maka materi yang akan saya sampaikan terkait hal tersebut, kemudian masih melanjutkan materi yang pekan lalu, yaitu tentang Al-Quran. Nah, pekan lalu kita sudah sampai pada bagian makna atau definisi Al-Quran dan keutamaan-keutamaannya. Lalu yang ketiga adalah berkenaan dengan metode atau bagaimana kita konsep kita belajar atau menuntut ilmu terkhusus terkait dengan Al-Quran. Baik Bapak yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai menyelesaikan ya materi tentang pengertian Al-Quran ya. Pengertian Al-Quran, kemudian kita bahas secara bahasa pada pertemuan yang lalu ya, makna Al-Quran yaitu membaca, mengumpulkan, menggabungkan sesuatu kepada yang lain dan seterusnya. Lalu kemudian secara istilah pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini bukan nabi yang lainnya, tetapi kepada Nabi Muhammad SAW. Lafadznya adalah mukjizat.
membacanya adalah ibadah, tertulis di dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Ya. Bedanya Al-Quran dengan hadis, itu kalau hadis itu membacanya tidak terhitung sebagai satu ibadah tersendiri. Berbeda kalau kita tilawah atau membaca Al-Quran, maka membacanya itu terhitung sebagai satu ibadah, artinya berpahala. Kemudian yang kedua, tertulis di dalam mushaf. Tertulis di dalam mushaf, lembaran-lembaran. Mushaf itu kalau sekarang berarti lembaran yang tidak ada terjemahannya, itu yang disebut dengan mushaf. Kalau yang ada terjemahannya berarti tafsir, ya, tafsir Al-Quran. Jadi tafsir itu kalau terjemah per kata tidak memungkinkan Bapak-Bapak sekalian Al-Quran itu. Karena satu kata dalam Al-Quran itu tidak bisa diwakili satu kata dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa kentut itu ada yang bunyi dan ada yang tidak. Nah itu kalau di Indonesia sama-sama namanya kentut. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab tidak demikian. Duduk dari berdiri dan duduk dari tidur itu berbeda kosakatanya. Ya, ada jalasa, ada qa'ada. Kemudian dinukilkan secara mutawatir. Ya, artinya keseluruhan sahabat itu menyepakati hal tersebut. Ya. Mutawatir artinya tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya atau berbeda dalam sisi penukilannya. Kalau di dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir, kemudian ada hadis ahad yang itu tidak sampai derajat mutawatir, bukan dimaksudkan satu perawi, tetapi perawinya atau periwayatnya tidak sampai derajat mutawatir. Bisa 1, 2, atau 3. Dan hadis ahad meskipun itu ahad, kalau itu sahih bisa kita jadikan dalil baik dalam masalah ibadah, muamalah, ibadah maupun akidah. Contoh hadis ahad, hadis yang sangat terkenal yaitu innamal a'malu binniyat. Nah itu hadis ahad. Kemudian yang selanjutnya kita sudah sampaikan keutamaan Al-Quran, yaitu keutamaan mendengarnya. Ya, keutamaan mendengarnya, yang pertama kita dengan mendengar itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dengan mendengar itu kita bisa meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah dengan mendengar bacaan Al-Quran surat Thaha. Nah itu kan beliau tahu maknanya, tahu artinya. Bagaimana mungkin seseorang itu terhidayai dengan hanya sekedar mendengar Al-Quran? Kalau Allah berkehendak itu terwujud Bapak-Bapak sekalian. Jadi tidak jarang ada orang-orang kafir yang itu justru tersentuh meskipun mereka itu tidak memahami apa yang mereka dengar ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah sebab bertambahnya iman. Iya. Innamal mu'minul ladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanannya. Nah, salah satu ciri orang itu berada dalam tingkatan mukmin adalah yang pertama dadanya maksir gitu kalau kita menyebutnya. Dadanya bergetar, les gitu, anyes ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu akan terasa Pak, kalau mungkin ya pernah merantau kemudian kangen rumah lalu mendengar kampung halamannya disebut lalu dadanya maksir gitu, malas gitu. Nah itu kayak gitu itu, dadanya bergetar karena rasa cinta, iya, rasa cinta mendengar bacaan Al-Quran tadi. Nah itu salah satu tanda keimanan. Maka cara ngeceknya seperti itu. Maka sehingga kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran kok seperti mendengar yang lainnya,
Atau bahkan kita mungkin lebih terenyuh kalau mendengar mengapa kau berubah, misalkan kayak gitu. Nah itu Pak, perlu ada satu perbaikan di dalam hati-hati seseorang. Ya, karena mungkin dia malah terenyuh ketika mendengar syair lagu, sementara mendengar ayat-ayat Al-Quran malah biasa-biasa saja. Bahkan mungkin merasa terganggu. Ya. Kemudian yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah keimanannya. Bertambah keimanan artinya dengan dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, maka kecintaannya kepada Allah meningkat, keimanan kepada Allah juga meningkat. Lalu yang kedua, tadi membacanya ya Pak. Lalu yang kedua adalah mempelajari dan mengajarkannya. Nah, orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kalau ayah atau bapak itu menjadi orang terbaik? Tentu ayah bisa belajar Al-Quran, yang kedua mengajarkan kepada anak-anak. Sehingga bapak-bapak, kita perlu menempuh 7T ya dalam mempelajari Al-Quran. Ada yang person 7T. Pertama, tahsin. Kedua, tilawah. Ketiga, tahfidz. Keempat, tafsir. Kelima, tatbik. Keenam, tadabbur. Kurang siji. PR ya. Kurang satu. Iya. Mulai dari tahsin. Iya. Tahsin nanti googling. Ada 7T. Ya, Gurunda Ustadz Ridwan mengajarkan kepada kami itu 7T. Tahsin, tilawah, tahfidz, kemudian tafsir, ada tatbik. Tatbik itu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Oh ya, tadabbur. Lalu yang ketiga itu mengajarkan, ya, mengajarkan ta'lim, mengajarkan kepada orang lain. Ya, ada 7. Nah 7 itu tingkatan dalam kita belajar Al-Quran. Yang pertama itu tahsin. Tahsinul qiraah, bukan tahsinul Quran ya Pak ya. Tahsinul qiraah itu belajar memperbaiki membaca Al-Quran. Apa enggak malu? Oh sudah seusia ini masih belajar tahsinul qiraah? Enggak Pak. Iya. Saya juga belajar tahsinul qiraah. Ya kayak melafadzkan huruf sesuai haknya. A, ba, ta, ta, seperti itu. Dan itu perlu terus dilatih dan dipraktikkan. Ya, membaca Al-Quran dengan benar. Saya paling dekat kalau saya belajar kepada istri saya. Jadi punya istri yang bisa. Itu untung ya, alhamdulillah. Jadi bisa belajar tahsil qiraah di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah membacanya. Ya, membacanya. Beberapa pertemuan yang lalu saya sempat menyampaikan PR ya Pak ya. Masih ingat loh? Ada PR. PR-nya membiasakan membaca Al-Quran. Terus kalau bisa di depan anak-anak, dan terbiasakan mendengarkan murotal. Mengganti koplo dengan murotal yang nanti bokos sidik ya Pak ya. Tapi dikurangi ya, dikurangi. Nek nggak bisa semuanya yo. Nanti rengeng-rengengnya yo anu Pak, apa qasidahan. Apa nek dulu itu ada qasidahan tuh loh ya. Zaman dulu. Nasi Daria. Ya piye yo. Sakjane yo ra itu ning piye meneh ning luwih apik gitu loh. Artinya isinya itu ndak terlalu nek dangdut koplo kan ana misuh bareng itu. Kayak NDX. Ya toh. Yang mriki lho Pak. Waduh. Yang itu niku.
Saya pernah mendengarkan ya, mendengar syairnya itu ono KEPLE itu sebutannya gitu ya. Terus ono AS bareng. itu ya, jadi kalau itu direnung-renung dirungok didengarkan, nah itu kan hati kita jadi mengikuti itu ya Pak ya. Maka monggo itu dikurangi, dibiasakan untuk diganti dengan syair-syair yang meskipun itu jedak-jeduk itu ada maknanya itu apik gitu. Oke. Baik, kemudian Bapak sekalian, sore hari ini kita masuk ke materi menghafal Al-Quran ya, menghafalnya. Apa keutamaan yang bisa kita peroleh ketika kita menghafal Al-Quran? Nah ini berat ini Pak, kalau sudah seusia kita ini kok nggak pakai Al-Quran, rasanya oleh aduh banget gitu ya. Yo, ngerti ini juz 30 itu separuh gitu ya, mulai dari Al-Ghasyiyah ke belakang ya sampai Anas. Iya. Neng enggak apa-apa Pak. Jadi gini maksud saya. Itu ketok saya. Tapi gensetnya tetap ya Pak ya. Ora terus Jonas gitu. Iya. Saya lanjutkan. Jadi begini Pak, menghafal Al-Quran itu bisa jadi bukan untuk kita Pak. Iya. Kita mungkin fasenya sudah melewati itu. Yang mungkin bisa kita lakukan ya berarti membacanya, memperbaiki bacaan, memiliki target-target hafalan, memiliki target-target bacaan, bukan target-target hafalan. Memang usia-usia seperti kita ini kalau disuruh untuk menghafalkan bisa jadi satu surat mungkin sebulan ya Pak ya, setahun Pak. Itu pun mungkin belum tentu selesai. Dan kalau berpacu dengan anak-anak kita jelas itu kalah Pak. Kita berpacu menghafal dengan anak-anak kita. Tapi saya akan memberikan alternatif buat kita Pak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Apapun surat yang kita baca dan kemudian kita coba hafalkan, itu sebisa mungkin diketahui oleh anak-anak kita. Dan kita bisa menunjukkan, kita mengulang-ulang ayat itu di depan anak-anak kita sambil memegang mushaf. Karena dengan itu maka anak menjadi melihat ayahnya itu juga berusaha untuk menghafal. Tidak kemudian kita terlalu merisaukan hasilnya, tetapi anak itu ngerti kalau bapak saya juga menghafal, bapak saya juga membaca Al-Quran. Itu Pak menjadi anak itu bombong bangga, ayah saya seperti ini. Sehingga pujaannya itu kalau dia memuja atau mengidolakan orang yang membaca Al-Quran, itu mengidolakannya bapaknya, bukan laki-laki lain di luar keluarganya. Terutama kalau nanti bapak-bapak ada putra cewek putri. Nah itu monggo disiapkan dari sejak sekarang agar si putri itu memiliki idola di keluarganya, yaitu bapaknya. Kenapa? Karena nanti ketika dia mulai beranjak balik, muncul rasa suka pada lawan jenis. Kalau ketemu laki-laki yang itu bisa memenuhi keinginan dia dipuji, maka dia akan cenderung untuk ke laki-laki tersebut. Sehingga nanti dia akan mencari cinta di luar rumah kalau di dalam rumah tidak bisa mendapatkan cinta. Kayak gitu. Iya. Nah, maka itu yang pertama. Lalu yang kedua, menghafal itu mari kita tujukan kepada anak-anak kita. Dan kita fasilitasi Bapak sekalian. Nah, kalau kemudian kita susah untuk menghafal, maka anak-anak kita yang kemudian kita dorong, kita motivasi untuk kemudian terus menghafal.
Sambil kemudian kita niatkan menghafalnya anak-anak kita itu bukan untuk membanggakan ketika mereka tasmik. Karena kecenderungannya orang tua itu tanya, anakmu tekan juz piro? Lalu malu ketika menjawab, wah, baru juz sekian. Nah, malunya sama orang lain, Pak. Iya. Maka kadang orang tua itu ngepres anaknya untuk banyak menghafal. Dan saya pernah menemukan itu. Usianya sama dengan usia anak saya, itu hafalannya sudah hampir 15 juz. Tetapi tertekan. Ya, di dalam rumah dia tertekan. Sehingga pelampiasan anaknya itu keluar. Karena di rumah tertekan, maka di luar dia berusaha menekan orang lain. Bisa dipahami Bapak sekalian? Kalau di rumah dia tertekan, maka pelampiasan ketertekanannya itu di luar rumah. Maka dia menekan anak-anak atau teman-teman sepermainannya. Nah, maka dengan anak kita itu kita coba tidak perlu memiliki target tertentu yang itu menjadikan anak itu tidak menjadi enjoy dalam menghafal. Maka Pak, yang penting adalah bagaimana anak kita itu mencintai Al-Quran sehingga mereka menghafal itu dengan rasa senang. Kita motivasi. Dan boleh kita memberikan hadiah ketika menghafal Al-Quran. Saya pernah Pak memberikan motivasi hadiah kepada anak saya. Nek bisa dalam liburan ini 1 juz selesai, tak kasih sepeda listrik. Nah, kayak gitu. Ternyata ya jadi ya Pak, jadi ya tombol sepeda listrik Pak. Sebel larang. Iya. Ya Alhamdulillah bukan saya yang memberikan Pak, tetapi ibunya. Iya, ibu atau istri saya. Karena duwe bisnis dhewe, duwe dodolan dhewe ya. Saya luweh salah janjeni anake. Ternyata bisa. Ya, liburan itu 1 bulan, ya 1 bulan 1 juz selesai. Oh iya betul, ternyata 1 juz selesai juga. Nah itu jangan dicontoh Pak, tapi karena itu berat ya. Yang dicontoh yang enteng-enteng saja. Iya. Nah sekarang saya turunkan hadiahnya, saya berikan komik Pak. Versa komik. Komik ini bacaan cerita bergambar itu loh. Komik. Bapak-bapak nanti silakan googling, search di Shopee atau Tokped boleh. Komik yang bagus Pak, ini bukan Doraemon ya Pak ya. Doraemon atau Shinchan kan bacaannya itu ya. Banyak komik yang berbobot, misalkan komik Muhammad Al-Fatih, komik Salahuddin Al-Ayyubi, komik Sultan Salahuddin, kemudian Bencana Lisan, komik para ulama salaf. Itu ternyata orang sekarang pinter membuat cerita itu dalam bentuk komik, sehingga nyaman untuk dibaca, enak untuk dibaca. Itu lebih baik Pak daripada nanti bacaannya yang lainnya, seperti ya itu tadi Kung Fu Boy. Kung Fu Boy sekarang nggak tahu masih ada apa tidak. Saya dulu bacaannya itu Kung Fu Boy, Doraemon, Candy Candy, Naruto. Naruto itu film ya, film. Komiknya ada nggak? Wah ada. One Piece, apalagi lah itu. One Piece, Two Piece. Ya, zaman saya itu ya Tiger Wong, Kakak Sakti, ada yang tahu? Nah itu, ya itu yang sakleting mungkin perso ya, komik-komik kayak gitu. Nah sekarang banyak komik yang baik yang itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita kalau dia bisa mencapai prestasi-prestasi yang tertentu gitu ya Pak. Misalnya menghafal tadi. Nah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita peroleh ya ketika anak kita itu menghafalkan Al-Qur'an? Yang pertama Pak, meraih derajat yang tinggi di surga. Ya. Kedudukan di surga sesuai dengan ayat terakhir yang dihafalkannya. Semakin banyak jumlah ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti,
bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya. Tartil itu membaca Al-Quran dengan pelan-pelan sampai memahami maknanya Pak, kalau tartil. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Surat Al-Muzammil. Kenapa kok Rasulullah itu diwajibkan untuk tartil dalam membaca Al-Quran dalam sholat malamnya? Karena Rasulullah akan mendapatkan amanah qaulan tsaqila, ucapan yang berat untuk berdakwah. Maka Bapak-bapak sekalian, Rasulullah itu lebih awal diwajibkan sholat tahajud. Baru sholat 5 waktu itu turun wajibnya setelah wajibnya sholat tahajud. Kenapa? Karena Rasulullah perlu digembleng keimanannya, digembleng hatinya agar kuat lewat tahajud itu di surat Al-Muzammil. Lalu baru setelah itu Allah turunkan kewajiban sholat 5 waktu. Nah di situ Rasulullah diminta untuk membaca Quran secara tartil. Tartil itu membaca pelan, hak-hak hurufnya itu dipenuhi. Nah ini maksud nggak Pak? Hak-hak huruf dipenuhi. Misalnya innal insana lafi khusr. Khusrin kan kalau dibaca penuh ada shad dan ra. Nah shad dan ra itu dipenuhi haknya sehingga tidak memunculkan vokal e. Kan kalau yang keliru khusr, Lailatul Qadr. Mungkin pernah mendengar seperti itu. Qadr. Nah, Qadr itu dal itu dipenuhi. Lalu kita beralih ke huruf ra. Dalnya diselesaikan dulu baru ke ra. Qadr. Ini kayak huruf E enggak, tetapi kita memenuhi hak-hak huruf secara sempurna. Tahu nggak Pak itu diperoleh dari mana saya? Dari istri saya Pak. Iya. Jadi diajari tahsinul qiraah di rumah. Iya. Nah itu tartil. Syukur-syukur Pak kalau mengetahui maknanya, sehingga Bapak ketika kita sholat paling tidak baca Al-Fatihah itu tahu makna Al-Fatihah. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah seperti mantra. Ya, seperti mantra, pendekar syair berdarah, tidak tahu maknanya seperti apa. Iya. Kemudian yang kedua, penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota kemuliaan di akhirat kelak. Tidak hanya penghafal Al-Qurannya Pak, tetapi yang ketiga adalah orang tua yang diberikan mahkota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kedua ya Pak ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yang pertama. Kemudian yang kedua, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia jika dia berada di antara kalian. Betapa beruntungnya orang yang melakukan hal ini. Maka Pak, kalau atau seandainya kita untuk menghafal Al-Quran itu terasa sukar, maka mestinya kita punya aset anak-anak kita menghafal Al-Quran. Motivasinya itu tadi Pak, dipakaikan mahkota oleh anak kita nanti di hari kiamat. Kalau memakai mahkota berarti itu mulia Pak. Nggak ada kalau dipakai mahkota itu kemudian kok dikatakan tidak mulia. Seperti muadzin yang dipanjangkan lehernya di yaumil qiyamah. Maka ketika orang tua bisa mendidik anaknya untuk menghafal Al-Quran sampai dia itu mengamalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran salah satunya adalah dengan dihafalkan dan dibaca, maka orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota oleh anaknya di hari kiamat. Tentu ini menunjukkan satu kebaikan dan celengan Pak, atau tabungan nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, penghafal Al-Quran akan dikedepankan di dunia dan di akhirat.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat atau meninggikan dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Maka salah satu atau beberapa yang menjadi rincian dari bagaimana Allah meninggikan orang yang menghafal Al-Qur'an adalah yang pertama, paling berhak menjadi imam sholat. Jadi kalau menjadi imam itu harus diseleksi sakjane ya Pak ya, sebetulnya ya itu yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Hanya saja Pak, kadang-kadang itu kalau diterapkan di masyarakat menjadi agak sukar Pak. Betul? Iya, jadi kalau di masyarakat itu biasanya yang paling sepuh, atau kalau di tempat saya itu disebut kaum gitu ya, mbah kaum ya, mbah kaum atau yang paling sepuh. Yang muda kadang-kadang juga segan kalau kemudian maju. Iya, itu sebetulnya seperti itu ya, sehingga menjadi imam itu yang paling baik bacaannya. Dan itu pada zaman dulu itu ditempati oleh khalifah atau pemimpin negara. Makanya kalau mau pemilu itu sakjane tesnya itu dulu ya Pak. Tesnya itu dulu, tes tahsinul qiraah sama tes hafalan. Iya, tes hafalan. Fit and proper tesnya presiden itu gitu. Karena menjadi imam sholat itu miniatur dia menjadi imam di suatu negara. Mestinya seperti itu. Iya. Ya wajar kalau kemudian negaranya kurang baik Pak, karena ya begitulah. Kemudian yang selanjutnya adalah dikedepankan dalam musyawarah. Iya. Ibnu Abbas mengatakan para penghafal Al-Quran adalah teman majelis dan teman bermusyawarah, baik mereka orang tua maupun pemuda. Ini menunjukkan bahwa penghafal Al-Quran adalah orang yang memiliki kecerdasan dan pandangan yang matang. Tentu hal itu dapat terwujud dengan banyak membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Dan itu mudah bagi penghafal Al-Quran. Nah, maknanya Pak, teman bermajelis dan teman bermusyawarah itu kalau kita punya persoalan, penghafal Al-Quran itu tahu solusi dari Al-Quran. Artinya bukan sekedar mereka menghafalkan, tetapi juga mereka ngerti karepe apa di Al-Quran itu. Maka tik 7T tadi itu dilewati sampai kemudian tafsir, tadabbur, taklim. Nah itu tahapan-tahapannya Pak ketika kita mendidik anak-anak kita. Maka Pak, nanti kita bercita-cita kalau anak kita itu cita-citanya jadi guru atau jadi ustadz, ustadzah. Itu cita-cita semua anak mestinya Pak. Nah nanti di sampingnya itu akan mereka menjadi apa, nggak apa-apa. Misal cita-citanya apa nak? Dokter yang ustadz, dokter yang ustadzah, teknisi, insinyur yang ustadz, yang ustadzah, pebisnis yang ustadz dan ustadzah, seperti itu. Sehingga ustadz ustadzah itu nempel di setiap cita-cita anak-anak kita. Nah itu terus kita tanamkan Pak kepada anak-anak kita untuk memiliki cita-cita seperti itu. Kemudian selanjutnya penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Quran atau ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Tentu ini menjadi satu tingkatan yang sangat tinggi ketika Allah itu memandang kalau Al-Quran itu keluarga Allah. Bukan berarti Allah memiliki saudara. Bukan kemudian Allah kemudian mengangkat saudara, tidak, tetapi itu menjadi satu keluarga. Semoga bisa dipahami ya, keluarga Allah, ya, ahlul Quran. Seperti gini Pak, Baitullah, rumah Allah. Itu bukan berarti kemudian Allah tinggal di situ. Tetapi
merupakan satu bentuk pemuliaan, yaitu memuliakan para ahlul Quran atau orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, itu Pak, beberapa keutamaan ketika anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran, tekun di dalamnya. Setidaknya Pak, itu menjadi aset bagi kita. Aset ketika nanti kita sudah sedo, sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita memiliki andil untuk membuat anak kita itu menjadi ahlul Quran, maka sedekah amal jariah yang bisa kita petik. Kemudian nanti di hari kiamat, nanti mereka akan memakaikan mahkota kepada kita. Namanya memakai mahkota itu berarti mulia. Tentu ini menjadi satu keberuntungan karena kita di akhirat itu menjadi sosok yang mulia. Nah, Bapak sekalian, berkenaan dengan itu kita akan hendak memasuki bulan Ramadan. Ibnu Jauzi membuat satu ungkapan kalau bulan Ramadan itu 12-nya itu seperti anak-anaknya Yakub, dan bulan Ramadan itu laksana Nabi Yusuf. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu beda dengan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beda. Kalau Ibnu Jauzi itu beliau itu sejarawan, juga ahli parenting. Pun demikian anaknya gelidik Pak. Itu ulama besar Pak, Ibnu Jauzi itu. Pun demikian anaknya itu lepas dari keberhasilan kependidikan, keberhasilan dalam arti di dunia ya Pak ya. Sebagaimana Nabi Nuh yang kita lihat anaknya tidak bersama Nabi Nuh. Ibnu Jauzi seperti itu. Iya, anaknya juga ya tidak sebagaimana yang diinginkan orang tuanya. Nah, beliau membuat perumpamaan demikian. Beda dengan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sakleteng dengan Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi yang menjadi murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Iya. Nah, beliau mengumpamakan kalau Ramadan itu seperti Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang disukai oleh Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu paling cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai saudaranya itu nyemplung ke sumur tuh. Iya. Nah, Ramadan demikian juga. Ramadan adalah bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, seandainya kita itu bisa melewati Ramadan itu seperti Nabi Yusuf melewati 3 ujiannya, maka insya Allah habis Ramadan itu kita semerlang Nabi Yusuf. Tapi bukan masalah ketampanannya Pak, karena ketampanan Nabi Yusuf itu kan separuh dari ketampanan penduduk bumi. Buruknya ke sana, sisanya ya kita. Itu pun sekian persen Pak. Iya, sekian persen. Tapi tidak apa-apa, itu fisik kok Pak. Nyatanya yo istri kita cinta kepada kita toh Pak. Nah, ada 3 ujian yang dilewati oleh Nabi Yusuf. Pertama apa Pak? Dimasukkan ke sumur. Yang kedua, di penjara. Oke, di penjara. Terus itu sak set. Dimasukkan ke sumur, di penjara. Satunya yang paling mencolok. Wah, ini digoda Zulaikha. Kalau pada saat itu pemuda digoda wanita cantik, pokoknya memiliki kedudukan yang tinggi, di satu ruangan yang tidak ada orang lain. Itu kalau dibawa ke sekarang itu Pak, itu luar biasa Pak. Karena sekarang itu orang berzina itu tidak lagi sembunyi-sembunyi Pak. Nek perlu direkam, didol Pak. Betul. Aja mandek-mandek loh. Pengalaman. Iya Pak, jadi
media sosial itu menjadi satu alat untuk menyebarkan hal itu. Mereka tidak malu lagi berzina, bahkan itu direkam, diupload, diunggah untuk bahan pamer kepada teman-temannya atau kepada khalayak. Jadi urat malunya itu sudah putus, seolah-olah seperti itu. Dan itu kebanyakan dihuni oleh para pemuda. Iya. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf berada dalam satu ruangan dengan Zulaikha. Alhamdulillah, ketika namanya anak muda, ketika itu digoda, maka muncullah satu bayangan, Pak. Ada yang besok bayangan apa? Ayahnya, Nabi Yakub, yang kemudian menasihati Nabi Yusuf terkait dengan kedudukan Nabi Yusuf sebagai sosok yang mulia. Nah, itu luar biasa, Pak, karena yang muncul di dalam benak atau bayangan Nabi Yusuf itu adalah bapaknya dan bukan ibunya. Itu menunjukkan kalau Nabi Yakub sebagai bapak itu memiliki tempat atau posisi kedudukan yang istimewa di dalam diri Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, setelah itu, Pak, yang ketiga adalah godaan mau memaafkan. Karena setelah Nabi Yusuf sukses atau berhasil, dia dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang dulu nyemplungnya ke sumur tadi itu. Tidak kemudian dia membalas dendam, tetapi itu dimaafkan. Jadi ada ujian kesulitan, ujian syahwat, dan ujian dendam atau ujian untuk mau memaafkan. Di situ, Pak, kita ketika melewati Ramadan, maka bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kesulitan kita dalam membaca Al-Quran tentu akan lebih lagi, Pak. Namun lebih lagi itu kalau diukur dengan wah kita lapar, kita haus. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu membuat satu mekanisme yang mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Pak Dr. Azim. Ya, mekanisme niat yang menjadikan kita itu kuat ketika puasa. Ya, meski puasa kita bisa kuat dalam tilawah. Nah, di situ Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama ujian kesulitan dalam kita membujuk diri kita untuk kemudian kuat dalam membaca Al-Qur'an. Juga mengajak anak-anak kita dalam membaca Al-Qur'an dalam bulan Ramadan, karena Ramadan itu juga Syahrul Qur'an. Bulan di tempat diturunnya Al-Quran. Lalu yang kedua ujian syahwat. Tentu saat puasa kita tahan syahwat kita, kepada anak-anak kita ajarkan untuk tidak makan, tidak minum, sehingga mereka bisa berhasil untuk melalui satu hari penuh. Kalau masih anak kecil ya dilatih. Kemudian yang ketiga ujian memaafkan. Ya, ujian memaafkan atau tidak menjadi orang yang pendendam. Nah, 3 ujian ini yang dilewati oleh Nabi Yusuf, dan itu disetarakan oleh Ibnu Jauzi ketika kita melewati bulan Ramadan. Terakhir, Bapak sekalian, kesemuanya itu dilewati dengan tahapan atau kita sebut dengan tajarrud. Ya. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran itu tidak serta-merta, Pak. Tidak serta-merta lalu satu kitab turun, tetapi bertahap. Maka kita dalam menempuh Ramadan, menempuh amal-amal di bulan Ramadan itu juga bertahap. Ya, tidak kemudian lalu menjadi pinter kalau kita ngaji, tetapi itu melalui tahapan-tahapan yang itu bisa jadi sangat lama. Nah, demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya sebagai kesimpulan, kita hendak memasuki bulan Ramadan. Kita berlatih untuk melewati 3 ujian tersebut dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik diri kita maupun dengan anak-anak kita. Lalu kita perlu ingat terus memotivasi anak kita untuk menghafal, bukan untuk
suatu kebanggaan di depan orang lain Pak, tetapi menjadi satu aset ketika kita nanti sudah meninggal, juga nanti kita tabung ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipakaikan mahkota di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri waktu dan tempat, saya haturkan kembali ke Pak Dr. Azam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu